Assalamualaikum. Di poster Muhammad Ismail Hero perjalanan manasik haji bisa loh dibaca oleh Hafiz Pen. Mak yuk perjalanan manasik haji bersama Hafiz Pen. Perjalanan manasik haji. Perjalanan manasik haji. Pertama, lokasi pemondokan Mekah tanggal 8 Zulhijjah. 1. Memakai ihram. 2. Berniat haji. Kedua, lokasi Mina tanggal 8 Zulhijjah. 1. Bermalam. 2. Perbanyak ibadah, doa dan zikir. 3. Sholat di qashar tanpa dijamak. Ketiga, lokasi Arafah tanggal 9 Zulhijjah. 1. Tiba sebelum zuhur. 2. Wukuf hingga maghrib. 3. Perbanyak doa dan zikir. 4. Sholat di qashar dan dijamak. Keempat, lokasi Muzdalifah tanggal 9 Zulhijjah. 1. Bermalam atau mabit. 2. Mengumpulkan kerikil. Kelima, lokasi kembali ke Mina tanggal 10 Zulhijjah. 1. Menyembelih hewan atau hadyu. 2. Tahallul. Keenam, lokasi Jumroh Aqobah tanggal 10 Zulhijjah, melempar 7 kerikil. Ketujuh, lokasi Mekah tanggal 10 Zulhijjah. 1. Tawaf ifadah. 2. Sa'i haji bagi yang belum. 3. Kembali ke Mina, mabit di Mina. Kedelapan, lokasi kembali ke Mina tanggal 10 Zulhijjah, bermalam atau mabit. Kesembilan, lokasi jumrah tanggal 11 Zulhijjah. 1. Melempar jumrah ula, wusta, dan kubro atau akobah. 2. Kembali ke Mina atau mabit di Mina. 10. Lokasi kembali ke Mina tanggal 11 Zulhijjah, bermalam atau mabit. Ke-11, lokasi jumrah tanggal 12 Zulhijjah. 1. Melempar jumrah ula, wusta, dan kubro atau akobah. 2. Ke Mekah untuk tawaf wada, nafar awal. Atau 3. Kembali ke Mina atau mabit di Mina untuk nafar tsani. Ke-12, lokasi kembali ke Mina tanggal 12 Zulhijjah, bermalam atau mabit. 13, lokasi jumrah tanggal 13 Zulhijjah. 1. Melempar jumrah ula, wusta, dan kubro atau akobah. 2. Ke Mekah untuk tawaf wada, untuk yang mengambil nafar awal. 14. Lokasi Mekah tanggal 13 Zulhijjah, tawaf wada atau perpisahan. Jabal Rahmah. Nama Jabal Rahmah sesungguhnya tidak pernah dikenal dalam hadis. Yang lebih masyhur dan ada riwayatnya adalah Jabal Arafah. Dinamakan Jabal Arafah karena jutaan manusia saling ta'aruf dan mengenal di sana pada saat proses wukuf. Ada juga yang menyebut Jabal Arafah sebagai bukit pengakuan dosa karena manusia di sana mengakui dosa-dosanya. Tetapi sekarang Jabal Arafah lebih terkenal dengan nama Jabal Rahmah. Sebagian besar orang menganggap Jabal Rahmah adalah tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Meskipun tidak akurat,
dan landasan dalilnya lemah. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para jamaah atau wisatawan yang berkunjung ke Jabal Rahmah, salah satunya adalah ketika mereka meyakini berdoa di Jabal Rahmah bisa membuat kehidupan rumah tangganya selalu sakinah. Ini adalah syirik yang harus kita hindari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari berbuat syirik dan dari beribadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Jabal Nur. Jabal Nur terletak sekitar 3,2 km dari kota Mekah. Jabal Nur sangat populer karena di sana terdapat Gua Hira, gua bersejarah yang menjadi tempat turunnya wahyu untuk pertama kali, yaitu Quran Surat Al-Alaq, ayat 1 sampai dengan 5. Para jamaah haji, umroh ataupun wisatawan kerap kali berkunjung ke Jabal Nur untuk dapat melihat langsung Gua Hira. Gua Hira adalah gua kecil, panjangnya hanya 1,8 meter dan lebarnya sekitar 0,8 meter. Gua itu hanya cukup untuk duduk 4 atau 5 orang. Mina. Di Mina ada tempat-tempat penting diantaranya Jamarat, yaitu lokasi di mana terdapat 3 jumrah, Ula, Wusto, dan Aqobah. Al-Manhar, Jabal Kurban, yaitu lokasi penyembelihan hewan kurban. Masjid Al-Khaif, yaitu lokasi Nabi Muhammad SAW melakukan sholat dan khutbah ketika berada di Mina sewaktu berhaji. Masjid Al-Bai'ah, yaitu tempat Rasulullah SAW dibaiat oleh orang-orang Ansor yang datang dari Madinah 1 tahun sebelum beliau berhijrah. Jisr Al-Jamarat, Jembatan Jamarat, adalah sebuah jembatan penyeberangan di daerah Mina yang digunakan oleh Muslim untuk merajam iblis selama ibadah haji. Tujuan dari jembatan tersebut adalah untuk memungkinkan peziarah untuk melemparkan batu di 3 pilar jamrah dari tingkat dasar maupun dari tempat yang lebih tinggi. Jamarat adalah bentuk jamak dari jamrah, istilah untuk setiap pilar. Secara harfiah bisa diartikan sebagai batu kecil atau kerikil. Padang Arafah. Hari ke-9 di bulan Zulhijjah, jemaah haji menuju Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Hari Arafah adalah hari yang sangat penting dari seluruh rangkaian ibadah haji. Sampai-sampai disebutkan bahwa haji adalah Arafah. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan dalam banyak riwayat, pada hari Arafah, Allah turun ke langit dunia dan membanggakan mereka yang wukuf di hadapan para malaikat. Allah berkata, lihatlah hamba-hambaku itu. Mereka datang dari segala penjuru dengan rambut kusut dan tubuh berdebu. Saksikanlah oleh kalian bahwa aku telah mengampuni mereka. Para malaikat menyela, akan tetapi di sana ada si fulan dan si fulan. Namun kata Allah, aku telah mengampuni mereka. Lanjut Nabi SAW, tidak ada satu hari pun yang saat itu Allah demikian banyak membebaskan manusia dari neraka melebihi hari Arafah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Hadis ini dihasankan oleh Ibnu Mandah dalam kitab At-Tauhid. Masjidil Haram. Di antara tempat atau negeri yang memiliki keutamaan dan keagungan adalah Masjidil Haram di Mekah. Allah memberikan keutamaan yang mulia untuk Masjidil Haram. Di dalam surat Ali Imran ayat 96 sampai dengan 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Ada dua macam keberkahan yang Allah berikan. Yang pertama adalah dari sisi fisik, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram atau tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rizki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Al-Qasas ayat 57.